Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga Pak Adi Nurrohim selaku dosen mata kuliah dari Seminar Ekonomi Syariah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Adin dengan NIM 12101198. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Implementasi Makro Syariah dan Distribusi Zakat Pendidikan oleh Basnas DKI Jakarta terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Langsung saja kita ke Jadi pada bab satu ini latar belakang penelitian saya yaitu pembangunan manusia di Indonesia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Di Jakarta, tantangan untuk meningkatkan IPM, khususnya dalam pendidikan, masih sangat signifikan. Zakat pendidikan yang dikelola Basnas DKI Jakarta memiliki potensi untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh pendidikan atau memperoleh akses pendidikan. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena angka putus sekolah masih tetap tinggi. Prinsip makan syariah terutama dua akal atau perlindungan akal sangat sangat relevan dalam distribusi zakat pendidikan agar manfaatnya tidak hanya finansial tapi juga memberdayakan penerima untuk hidup mandiri. Di sini ada tabel data penyaluran berdasarkan jenis program. Jika dilihat program dari bidang pendidikan merupakan ketiga yang paling banyak penyalurannya berdasarkan jenis program. Lanjut ke slide berikutnya. Ini saya membahas mengenai gap penelitian dan juga novelty. Pada gap penelitian, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat memiliki peran dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Karuni pada 2020 menemukan bahwa distribusi zakat berpengaruh positif terhadap IPM, namun lebih berfokus pada efek zakat secara umum tanpa memperinci kontribusi zakat pendidikan secara khusus. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Lestari menguatkan bahwa meskipun dana ZIS mendukung IPM, dampaknya masih belum optimal akibat distribusi yang kurang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat gap penelitian dalam memahami dampak spesifik implementasi makro syariah, khususnya Hibdul Akal melalui distribusi zakat pendidikan yang tepat sasaran dalam meningkatkan IPM, khususnya di Jakarta dengan tantangan sosial ekonomi yang lebih kompleks. Adapun novelty yang saya dapatkan yaitu belum ditemukannya judul penelitian yang membahas kedua variabel secara bersamaan, yaitu implementasi makro syariah dan juga distribusi zakat pendidikan. Next, lanjut. Di sini saya membahas mengenai rumusan masalah pertama. Pertama itu ada apakah implementasi makro syariah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jakarta, dan yang kedua yaitu apakah distribusi zakat pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jakarta, dan yang ketiga apakah implementasi makro syariah dan distribusi zakat pendidikan secara bersamaan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Jakarta. Adapun di sini tujuan penelitian dari penelitian saya yaitu menganalisis pengaruh implementasi makro syariah terhadap indeks pembangunan manusia di Jakarta. Yang kedua, menganalisis pengaruh distribusi zakat pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jakarta. Dan yang terakhir yaitu mengeksplorasi pengaruh implementasi makro syariah dan distribusi zakat pendidikan secara bersamaan terhadap indeks pembangunan manusia di Jakarta. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaatnya terbagi menjadi dua, yaitu aspek praktis dan juga teoritis. Yang pertama ini aspek praktis bagi penulis. Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan wawasan dan pengetahuan yang dipelajari selama masa perkuliahan. Selain itu juga mendapatkan informasi baru mengenai implementasi maksud dan pada distribusi dana zakat. Dan yang kedua yaitu bagi lembaga zakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip makro syariah. Aspek teoritis dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat diharapkan meningkatkan pemahaman tentang zakat pendidikan dalam konteks makro syariah, serta berkontribusi pada pengembangan teorinya dengan memberikan bukti empiris pengaruh penerapannya terhadap pembangunan manusia, yang mana hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang ini.
Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian ekonomi syariah, khususnya dalam mata kuliah ekonomi siswa terkait pengaruh motivasi syariah dan zakat pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jakarta. Masuk ke bab 2 di sini ada landasan teori. Yang pertama yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh United Nations Development Program pada tahun 1990. Konsep ini merupakan alat ukur komprehensif yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga standar hidup yang layak. Yang kedua, di sini ada makosid syariah. Secara bahasa, makosid syariah berarti tujuan atau maksud syariah, sedangkan syariah adalah jalan menuju kesejahteraan dan keadilan. Syariah dianggap sebagai hukum yang bersifat amaliyah atau tindakan, yang pada dasarnya adil, penuh keberkahan, dan hikmah. Setiap ketim- Oleh karena itu, setiap ketimpangan dalam keadilan atau keberkahan dipastikan bukan bagian dari syariat. Menurut Al-Jauziyah pada tahun 1991. Yang ketiga ada zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dimiliki umat Islam yang wajib dibayarkan apabila mereka mampu dan memiliki harta yang telah mencapai nisab wajib zakat. Dana zakat tersebut kemudian harus disalurkan kepada 8 asnaf atau golongan yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan menurut menurut Munawir 1997, zakat adalah baik, bersih, berkah, dan juga meningkat. Selanjutnya di sini ada pengertian dari Basnas. Basnas merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara nasional sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini ada hasil penelitian terdahulu. Pada penelitian Hanifah dan Sartiyah pada tahun 2023 dalam artikel yang berjudul pengaruh dana zakat PDRB per kapita dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Provinsi Aceh, mengkaji pengaruh distribusi zakat PDRB per kapita dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Aceh menggunakan analisis regresi data panel dari 23 kabupaten atau kota. Hasilnya menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia, sementara PDRB per kapita berpengaruh positif dan kemiskinan negatif. Perbatasan penelitian ini adalah rendahnya potensi zakat yang terkumpul, sehingga dampaknya terhadap pembangunan manusia belum optimal. Selanjutnya, pada penelitian Yumsina dan Sanusi pada tahun 2024 dalam artikel pengaruh zakat produktif dan peningkatan indeks pembangunan manusia, peneliti mereka meneliti pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik dan IPM di Kota Serang, Banten. Penelitian ini penelitian kuantitatif ini menggunakan regresi linear sederhana dengan data primer dari kuesioner penerima zakat produktif. Hasilnya menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik, namun tidak signifikan terhadap IPM, dengan korelasi yang sangat rendah, yaitu nilai R-nya 0,143. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada Kota Serang, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain. Di sini ada matriks, tabel matriks, dan mungkin terdahulu. Di sini ada model penelitian yang mana makan syariah saya menggunakan data primer dan juga zakat pendidikan menggunakan data primer, dan pada indeks pembangunan manusia saya menggunakan data sekunder melalui BPS. Hipotesis penelitian. Jadi pada penelitian saya, untuk mengembangkan hasil analisis kepada peneliti, maka diperlukan dugaan hasil sementara atau hipotesis berdasarkan teori-teori penelitian yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut, yaitu H1, variabel makan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. H2, variabel zakat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan yang ketiga, variabel makan syariah dan zakat pendidikan secara bersamaan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Next slide, metode penelitian. Jadi di sini terdapat definisi operasional dan juga populasi dan sampel. Pada definisi operasional,
Definisi operasional merupakan penjabaran mengenai sifat-sifat variabel yang digunakan dalam penelitian. Di sini pada penelitian saya, variabel independen yang merupakan indeks pembangunan manusia dan variabel dependennya yaitu implementasi makro syariah dan distribusi zakat pendidikan. Adapun populasi dan sampel, populasi penelitian dapat mencakup penerima zakat pendidikan dan pihak-pihak terkait di Basnas DKI Jakarta yang berhubungan dengan implementasi makro syariah dan distribusi zakat pendidikan. Dan sampel dari penelitian ini yaitu yang pertama penerima zakat pendidikan dari Basnas DKI Jakarta yang beridentitas sebagai seorang muslim, yang kedua termasuk ke dalam golongan yang telah menerima manfaat dan dari program zakat pendidikan minimal satu kali, yang ketiga berstatus sebagai muslim baik pria maupun wanita yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya ada jenis data, sumber data, dan pengumpulan data. Pada penelitian saya, penelitian ini menggunakan kuantitatif yang fokus pada populasi dan sampel tertentu yang dipilih secara acak. Dengan data yang dikumpulkan melalui instrumen statistik, pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman objektif dan terukur terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya yaitu sumber data. Saya menggunakan data primer sebagai sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dan keaslian data primer terjamin berdasarkan karakteristiknya dan tidak mengalami perubahan statistik menurut Dilamas pada 2013. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data indeks pembangunan manusia Kota Jakarta melalui website TPS. Dan yang ketiga, pengumpulan data. Pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah untuk pengumpulan data. Yang pertama, penyebaran kuesioner yang telah disusun kepada responden yang dilakukan dengan menggunakan metode daring dan tatap muka. Kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang menerapkan skala Likert untuk mengukur sikap dan persepsi responden terhadap implementasi makro syariah dan distribusi zakat pendidikan. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan dengan beberapa pengelola zakat dan penerima manfaat dari zakat pendidikan. Metode penelitian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Jadi saya pada analisis data ini terdapat beberapa analisis dan juga uji yang dapat dilakukan. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga terdapat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Yang keempat ada uji regression linear berganda, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji signifikansi simultan atau uji F. Yang kedua yaitu uji signifikansi parsial atau uji T. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi atau adjusted error. Nah, cukup sekian pemaparan dari seminar proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.